Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kita pada hari ini? Apakah pada hari ini ketika saudara dan saya bangun, adakah hal-hal yang saudara dan saya syukuri? Apakah pada hari baru yang kita jalani, adakah kebaikan Tuhan yang saudara-saudara dan saya rasakan dan kita rayakan? Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang kebaikan Tuhan. Memang kebaikan Tuhan mudah dialami dan dinyatakan pada saat situasi hidup baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau perjalanan hidup kita penuh dengan pergumulan, tantangan, dan kesukaran? Apakah kebaikan Tuhan masih dapat kita rasakan dan kita rayakan? Karena itu mari kita menyiapkan hati kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 116. Saya bacakan ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Mendahuluinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Tidak peduli bagaimana perjalanan hidup yang kami lalui pada hari kemarin, tapi setiap kali kami bangun di hari yang baru, berkat Tuhan selalu nyata dan kebaikan Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan dan juga bekal kami untuk melanjutkan hidup pada hari ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua, menolong dan memampukan kami, agar firman yang kami terima boleh sungguh-sungguh menopang dan berbicara bagi kami. Tuhan berkati setiap kami yang telah menyiapkan hati dan hidupnya, agar roh Tuhan bekerja dan berkarya, agar firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi milik kami. Dan Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas sebagai pemberita firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya bacakan Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sampaikan dan saya tanyakan bagi kita, apakah ada hal-hal atau ada hal yang saudara dan saya syukuri pada hari ini? Apakah ada kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan? Pada saat kita bangun mungkin persoalan belum selesai. Pada saat kita mengawali hari ini mungkin tantangan masih ada di depan mata. Tapi apakah kebaikan Tuhan dapat kita rasakan? Apakah rasa syukur kepada Tuhan masih mampu kita lafazkan ketika saudara dan saya memulai hari ini? Coba kita perhatikan, tubuh kita masih bisa bergerak, tangan kita masih bisa kita gerakkan, kelopak mata kita masih bisa berkedip, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melangkah, kita masih bisa merasa atau mengecap. Semua indera kita pada hari ini boleh kita rasakan berjalan dengan baik. Bukankah itu menjadi bukti bahwa kebaikan Tuhan terus hadir bagi saudara dan saya? Bukankah itu menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat kita bantah, bahwa kasih Tuhan dan berkat-Nya selalu baru bagi saudara dan saya? Justru dengan semua yang telah Tuhan anugerahkan, kita dimampukan untuk menjalani hari ini dengan baik dan benar. Firman Tuhan pada hari ini saudara ada di dalam tema kebaikan Tuhan. Dan kita belajar dari Pemazmur pasal 116, ketika pemazmur boleh mengalami banyak tantangan dan persoalan. Dalam terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, judul yang diberikan bagi perikop ini terluput dari belenggu maut. Jadi ketika pemazmur sampai pada tahapan di Mazmur 116, ia telah melampaui, ia telah melewati berbagai macam tantangan dan kesukaran. Ia telah menghadapi masa-masa yang membuatnya ada pada jurang maut. Kita tahu persis bagaimana pemazmur menggeluti pergumulan hidup. Kematian datang berkali-kali mengancam perjalanan hidupnya. Belum lagi kesukaran, kekhawatiran, dan ketakutan.
Namun kalau dia sampai pada pasal ini, pada bagian yang kita baca, kita menemukan sebuah kenyataan iman, bahwa dia berdiri di atas dasar keyakinan iman, dan dia percaya, bahkan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pada ayat yang ke-12 yang menjadi nats kita pada pagi hari ini, pemazmur mengungkapkan sebuah pertanyaan reflektif. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif yang akan dijawab dalam perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan. Apakah saudara dan saya sanggup membalas kebaikan Tuhan? Kalau mau dipikir-pikir, tentu kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Tapi pertanyaan reflektif ini terus mendorong kita dan terus memampukan kita untuk mencari cara bagaimana kita hidup supaya perjalanan hidup kita ini pada akhirnya menjadi sebuah ungkapan syukur kita untuk semua kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Menariknya saudara-saudara, ketika pemazmur menyampaikan dua pertanyaan reflektif tadi, lalu kemudian ia berusaha dalam keterbatasannya untuk menjawab itu dalam dua ayat berikutnya. Yang pertama, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dan yang kedua, dia akan membayar nazarnya kepada Tuhan di depan seluruh umat. Yang pertama, dia bicara tentang kehidupan spiritual dan kerohaniannya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, dia mewujud nyatakan kehidupan rohani bersama dengan Tuhan itu dalam wujud nyata, dalam tindakan nyata. Jadi dengan kata lain, dalam persepsi pemazmur, ketika dikatakan bagaimana, ketika dia merefleksikan dengan pertanyaan bagaimana dia bisa membalas kebaikan Tuhan, tentu pertama-tama dia menyadari bahwa dia tidak mampu dan dia tidak sanggup. Dia terbatas untuk melakukan hal-hal itu. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu kemudian dia menyatakan bahwa dalam segala keterbatasannya, dia dapat membalas kebaikan Tuhan dalam kapasitas dan perannya. Dia akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Dia akan menghargai perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan. Dia akan mengangkat kemenangan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dan kemudian dia akan menyerukan nama Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Dan hal yang kedua yang dia nyatakan adalah bahwa dia akan hidup menjadi berkat bagi sesama. Dia akan membayar nazarnya kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi saudara-saudara, ini berarti bahwa untuk menyatakan atau untuk membalas kebaikan Tuhan bagi kita memang tidak akan pernah dapat kita lakukan, dalam arti bahwa kebaikan Tuhan terlalu luar biasa. Namun bukan berarti bahwa saudara dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kita dapat merespon kebaikan Tuhan. Kita dapat menanggapi kebaikan Tuhan itu dengan tetap hidup benar pada jalan Tuhan yang pertama. Kita dapat menghargai, kita dapat merespon kebaikan Tuhan dengan mengangkat piala keselamatan, dengan tetap menghargai tindakan-tindakan keselamatan dan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Hidup dalam keteraturan, hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan akan Dia. Dan yang kedua, yang dapat kita lakukan untuk merespon kebaikan Tuhan adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya-tanya, apakah kebaikan Tuhan itu nyata dalam perjalanan hidup kita, manakala kita dirundung oleh berbagai tantangan dan kesukaran. Maka ketika saudara dan saya percaya dan beriman sungguh pada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberi yang buruk. Bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah yang terbaik. Memang kadangkala yang terbaik dari Tuhan tidak selamanya menyenangkan bagi saudara dan saya. Tapi percayalah, yang Tuhan berikan kepada kita pasti adalah yang terbaik. Dan pada saat dimana yang terbaik dari Tuhan itu tidak begitu menyenangkan bagi kita, tapi Tuhan toh tetap memampukan kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk menapaki masa-masa yang tidak menyenangkan itu. Dan pasti saudara dan saya dapat dan dimampukan untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sisipkan
di tengah-tengah perjalanan yang tidak menyenangkan untuk menyatakan kebaikannya bagi saudara dan saya. Karena itu saudara, ketika kita sedang bergumul dengan banyak tantangan dan persoalan, mari kita belajar untuk melihat sisi positif. Mari kita belajar untuk mengisi pikiran dan hati kita dengan persepsi yang positif. Dengan terus meyakini bahwa Tuhan tidak mungkin memberi yang buruk. Bahwa Tuhan tidak mungkin memberi yang tidak baik bagi saudara dan saya. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi bekal yang meneguhkan dan meyakinkan kita untuk terus melangkah dalam kepastian bersama-sama dengan Tuhan. Melangkah dalam sebuah keyakinan iman bahwa kebaikan Tuhan terus hadir dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati kita semua. Pada saat kita sementara ragu atau kita khawatir dan kita penuh ketakutan, kita mau belajar meyakini bahwa kebaikan Tuhan terus hadir dalam perjalanan hidup saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menundukkan hati kita, lalu kita bersatu di dalam doa. Kalau kami ditanya bagaimana kami membalas kebaikan-Mu, maka sesungguhnya kami begitu terbatas. Apapun yang kami lakukan tidak akan mampu membalas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Namun ketika kami melihat ke dalam diri kami sungguh-sungguh memandang dalam seluruh keterbatasan kami, pada akhirnya kami menemukan bahwa dalam cara yang paling sederhana, kami dapat melakukan semuanya untuk merespon kebaikan Tuhan dengan hidup benar, hidup taat, mengangkat piala keselamatan kami yang telah kami peroleh dalam Tuhan, menghargainya dengan baik. Lalu dengan cara itu juga kami hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah pengalaman iman pemazmur dan pertanyaan reflektif dari pemazmur menolong kami untuk terus mempertanyakan dalam diri kami, yang pada akhirnya menolong kami dan mendorong kami untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kadang kami tidak mampu melihat perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Namun biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami, supaya kami boleh terus tertuju pada Tuhan. Dan kami terus punya kepekaan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik di dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa, menaruh dan membawa seluruh pergumulan hidup kami. Bagi kami, saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, dalam proses pemulihan, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, dalam proses perawatan, biarlah anugerah dan berkat-Mu terus nyata bagi mereka. Biarlah kasih Tuhan senantiasa hadir, pengharapan yang daripada-Mu terus memampukan kehidupan mereka yang sedang berjuang dan bergumul dalam sakit. Demikian juga bagi para keluarga yang terus mendampingi dalam cinta dan kesetiaan. Doa kami menyertai mereka di dalam Tuhan, dan kami juga mengingat setiap orang yang sedang berjuang di tengah-tengah perbaikan suasana atau situasi di tengah-tengah pandemik, di mana kami sudah mulai belajar untuk menata hidup dalam keadaan kenormalan yang baru. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati semua pihak yang punya kepentingan dalam proses ini. Biarlah bersama-sama dengan seluruh masyarakat kami boleh bekerja bersama, bahu-membahu untuk menciptakan kebaikan bagi bangsa dan negara kami, tapi juga dalam lingkup dunia ini. Kami berdoa menyerahkan tenaga medis dan para medis. Tuhan juga memberkati mereka dalam seluruh upaya penanganan pengobatan bagi seluruh pasien terdampak. Kami juga berdoa menyerahkan gereja Tuhan yang juga ada dalam tantangan yang tidak gampang dan tidak mudah, bergumul dengan situasi ini di tengah-tengah tantangan demi tantangan. Kami juga berdoa menyerahkan kesiapan gereja-gereja untuk juga mulai menghidupi kenormalan yang baru. Biarlah semuanya dapat kami respon dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan berbagai tantangan dan pergumulan, baik dalam dunia kerja, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, tapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melangkah dalam kepastian iman bahwa semua yang Tuhan buat adalah yang terbaik bagi kami. Kami mau belajar melihat bukan hanya dengan mata fisik, tapi juga dengan mata iman,
batin kami terarah kepada Tuhan. Lalu kami mau menangkap setiap kebaikan yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Hari ini kami memulai hari kami, dan kami akan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menuntun kami, memberikan keteguhan, bahkan keyakinan bagi kami, untuk terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan, untuk mengecap kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu ada atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap berdoa, tetap gembira, dan tetap beriman di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan kebaikan Tuhan terus dapat kita nyatakan dari waktu ke waktu.